Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat muslim, sahabat usfat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, yakni ayanda orang tua kami almarhum Lord Rangga yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala kurang lebih jam 5 pagi. Mengingat info yang saya dapatkan, beliau meninggal, yaitu keberadaannya jenazah di tanah kelahirannya, yaitu di Brebes. Saya atas nama pribadi mengucapkan bela sungkawa, berduka yang sangat sedalam-dalamnya atas wafatnya daripada almarhum Lord Rangga yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, dimaafkan kesalahannya, diwafatkan dalam husnul khatimah, dijadikan tempat kuburnya yaitu dengan rahmat Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Uspat tidak sendiri, tentunya akan berbincang-bincang yaitu kepada Gus Irfan yang atau kita lebih kenal dengan sapaan Gus Wesi. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan sedikit sekelumit yang akan kami sampaikan mengenai kedekatan kami kepada almarhum Lord Rangga. Dan kita langsung saja, Gus. Iya. Sejak kapan antum mengenal sosok Lord Rangga ini? Oke, terima kasih sahabat muslim, Uswat Official, dan juga penonton Gus Irfan Wesi _official. Jadi saya mengenal beliau Uswat ketika awal-awal di konten Tretan Muslim. Ya, di Tretan Muslim itu langsung terjadi keakraban, komunikasi, saling sharing informasi tentang wawasan global karena memang fakir beliau di wawasan internasional ya. Saya juga di situ saya padukan dengan bahasan-bahasa dalil-dalil agama segala macam, ada titik temu, apalagi ditinjau dari sisi budaya, saya juga membahas sisi budaya segala macam. Alhamdulillah ternyata Lord Rangga yang saya kenal awal-awal itu memang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Itu Faktor apa yang bisa membedakan antum melihat firasat Lord Rangga berbeda? Lord Rangga orangnya selalu ingin tahu dan ingin lebih tahu gitu, tidak berhenti. Itu yang saya salut salah satunya dari beliau. Beliau open mind. Saya juga pernah satu kamar dengan beliau berdua ketika dalam sebuah perjalanan ya, kita tidur di sebuah tempat. Itu curhat juga, Gus, bagaimana mengenai tanda-tanda akhir zaman dihubungkan dengan kajian internasional. Ya, bagaimana Nabi Isa itu bagaimana sih? Apakah Nabi Isa itu besok ya turun sebagaimana Nabi Isa zaman dulu atau apakah apa gitu? Itu beliau selalu nanya. Selalu bertanya. Itu kenangan terakhir itu pada waktu kapan? Terakhir dengan antum itu. Jadi kenangan yang tadi itu itu udah sewaktu pasca acara Tretan Muslim. Oh, berarti tapi yang baru. Ya, baru waktu itu kan saya langsung komunikasikan dengan antum. Lot, saya akan kenalkan dengan antum dengan sahabat saya Ustadz Fatullah. Waktu itu kan langsung saya video call kan lah. Ya, betul, waktu ketika video call itulah saya waktu itu di kamar dengan beliau. Ini Ustadz Fatullah. Assalamualaikum, akhirnya kan saling sapa dengan antum. Dari situ akhirnya kedua ke Gandaria di podcastnya Mas Aldi Taher dan Mbak Baby Kumalasari. Saya juga langsung menghubungkan antum dengan beliau juga kan lewat ini segala macam. Video call segala macam. Dia super humble dan nggak mau terlihat capek. Padahal beliau sangat capek. Betul. Tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya itu loh, itu yang membuat kemarin itu kita berdua kan mengusulkan ketika ketemu di manajemen beliau di Kelapa Gading kan. Ini bagaimana jika Lord Rangga nanti diajak kolaborasi dengan antum, dengan saya untuk
tablik akbar, tapi fak beliau kan saya tidak mau di bidang dalil agama, bukan fak saya kan Motivasi, bilang gitu. motivator ya. Akhirnya ya udah saya dimotivasi atau public speaking, bahkan Public speaking. power speaking bahkan begitu kan. Betul, power speaking Nah, dia power tegas. speaking beliau tuh bagus, intonasinya bagus, menata kata per kata bagus, segala macam. Itu salah satu kelebihan yang diberikan Allah pada beliau. Dan juga terutama Indonesia mengakui bahwa Hobison adalah seorang pemimpin, Betul. leadership, pemimpin yang Betul. benar-benar tangguh, kuat, Betul. pemimpin yang bertanggung jawab. Betul. Ketika diminta pertanggung oleh suatu proses hukum, tapi beliau gentleman. Gentleman. Karena beliau apa yang dilakukan, diperbuat ketika ada salah berani untuk bertanggung jawab. Aneh waktu kenal beliau di jalan Di Kelapa Gading itu ya, di kantor manajemen beliau. Awal pertama kali ketemu, Walaupun sudah ketemu di video call kan, beberapa kali ketemu itu terasa hangat di pipinya. Ya Allah. Beliau cium Ana juga cium beliau, dia menyium tangan, kita angkat. Berapa hari Dan yang itu lalu? terasa hangat di pipi. Ya itu kita ketemu beliau tuh berapa hari yang lalu? Mungkin Minggu 4 Desember. 4 Desember ya Allah. Minggu malam Senin kalau Berarti tidak salah ya. calon mayit beliau ya waktu itu ya. Ya Allah. Kan kata Rasulullah 40 hari dia Iya. tuh udah mayit tuh. Ya Allah. Nah, artinya beliau memberikan motivasi ke anak pribadi sama antum juga, juga semangat dan sebagainya. Semangat luar Bahkan biasa. kita saat itu kan diminta oleh beliau untuk datang silaturahim di Kelapa Gading di tempat manajemennya. Sampai studio kita beliau. ditunggu loh. Dan itu baru 2 hari. Baru 2 hari. Rekamannya saya masih nyimpen. Coba. Percakapan beliau. Dan beliau tanggal Assalamualaikum Lot Rangga, saudaraku. 2 Desember. Saya dengan Usfat dan tim bisanya berangkat dari sini habis maghrib gimana Lot? Oke. Soalnya itu kan Kalau bisa sih ya sore ini habis asar lah. Ya, tanggal berapa ini? asar ketemu habis 2 asar. Desember. Asar. Aku bilang di sini kan, sebentar nunggu jawaban Usfat karena beliau lagi pengajian, aku bilang begitu. Terus aku WA lagi. Assalamualaikum Lot. Ya, barusan Usfat dan tim-tim itu bisanya itu maghrib Lot. Soalnya kan kalau sore sekarang mendadak perjalanan ke Kelapa Gading dari sini juga makan waktu, belum kita ngobrol-ngobrol nyantai. Pengennya ketemu sama lo tuh nyantai, diskusi gayeng, terus ke depan ngomong apa aja gitu. Oke. Assalamualaikum Terus Lot. ya ditunggu Gus jawabannya ya. Iya ditunggu Gus sampai segitunya. Ini jam 14.32. Yang sampaikan kepada Ustadz gitu. Iya, sampaikan ke Usfat. Nah, ini jawaban beliau. Terus ini iya ditunggu Gus begitu. Terus saya bilang lagi, Oke, kalau gitu kita berangkat habis maghrib dari sini ya Lot. Oke, yuk makasih. Aku beritahukan ke Usfat dan tim-tim saya, yuk. "Oke, maghrib kita OTW." Oke, dibilang harus dikasih nomornya ini segala macam. Iya. Terus sampai tadi malam beliau masih membuka ini saya jam Jam berapa itu? jam 22.01. Mana coba lihat. Ini saya kan nge-share video kegiatan, kita kan sering nge-share kegiatan masing-masing. Ini waktu dengan antum pengajian waktu di komplek DPR saya share ke beliau. Nah, itu masih udah dibuka jam 22.01 tadi malam. Masih sempat melihat WA antum Iya, itu yang jelas berarti. dibuka ini. Masya Allah. Allah, sampai tadi malam terakhir. Terakhir tuh. Ini kegiatan beliau juga di-share ke saya kan ya. Artinya ini video terakhir saat kita menjambangi sowan ke rumah beliau. Betul. Nah sekarang saya melihat kepribadian ini yang sangat soleh, akhlaknya cukup sangat baik. Bahkan kita mau pulang aja masih sempat ditemenin. Masih sampai. Sempat keluar. Dan Dia beliau nggak mau- padahal sebenarnya jam istirahat itu. Kita bilang, mau "Lot." pulang malah. Lot istirahat, Iya. Lot besok mau pergi. Hmm. Atau Lot apa cuma bilang, Lot sakit ya, sakit. Cuma Lot kaki Lot ini Iya. agak terasa nginjak tanah. Ya Allah sampai segitu. Ingat nggak? Ya ingat saya Lot ngomong ini gitu. kecapean, istirahat. Masih sempat ngobrol sama kita. Ya Allah. Itulah akhlak beliau. Akhlaknya beliau. Nah, ini salah satu isyhadu Ya iskariman aumut syahidan lah Amin. kalau bahasa lainnya. isyhadu hadhihi Ya hadza hadza min ahlil khair. min ahlil Jenazah khair. min akhir. Beliau Kita adalah menyaksikan bahwa beliau itu min ahlil orang, khair. min asyhadu min ahlil khair. Kita saksikan beliau orang baik. Iya. Kenapa saya menyaksikan beliau itu orang baik? Kenapa? Akhlaknya cakep. Cara berbicara sopan. Ketika ada sesuatu yang tidak suka, disampaikan tidak suka. Betul. Terutama ada kemungkaran, dia nggak suka. Betul. Makanya kemarin kayak masalah politik segala macam beliau tegas. Tegas. Gitu loh. Nah ini artinya beliau menyampaikan ini adalah detik terakhir, ini suatu amanat yang disampaikan oleh beliau. Sehingga kita pada saat ini yang memang salah satu orang yang mengenal beliau, kepribadian beliau, ya nggak usah dikatakan lagi beliau adalah orang baik.
Ya, min ahlil khair. Dan yang paling poin min ahlil khairnya tadi apa kita bersaksi bahwa beliau sangat senang respon diajak Ustadz pengajian bersama saya. Nah Tablik ini akbar itu ya Allah itu udah niat udah dicatat loh. direspon dengan Udah beliau. dicatat oleh malaikat loh itu. Iya. Bahkan ada program tuh kita, Tablik Akbar, Tablik beliau Akbar. ingin menyampaikan pesan kepada umatnya. Bahkan beliau, ayo gabung, kita begini-gini, kita bikin program pengajian Tablik Akbar nanti. Beliau salah satu orang yang memang memberikan motivasi kepada jamaah. Betul. Ini luar biasa program ini yang Program. kita akan agendakan kepada Itu, beliau, ya yang kita Allah. jalankan. Betul. Dengan manajemennya juga kita diajak ngomong segala macam. Ini. Ada memang jangka panjang Iya. program beliau di manajemen beliau ya. Iya. Banyak sekali pokoknya. Dan juga beliau ada rencana pengen ke rumah Ustadz, Gus. Iya itu. Itu katanya Kamis itu. malam Jumat. Ya Allah. Kamis malam Jumat beliau Itu, ya Allah. kata nanti saya akan ke rumah Ustadz Kamis malam Jumat. Iya. Ingat banget itu saya. Iya betul. Saya mampir ke rumah Rod, mampir ke rumah saya insya Allah Kamis malam Jumat. Iya. Kalau Rod sudah balik dari Brebes, Rod main. Ya Allah. Itulah terakhir beliau menyampaikan malam Jumat pada tanggal besok malam Jumat. Ya. Makanya itu. Gus, Ini pesan terakhir Gus. saya nggak bisa nerusin Ustadz. Iya, Nggak pesan tega sama beliau. Beliau seorang sufistik yang saya paham. Yang ternyata beliau seorang sufistik. Beliau dari beda yang saya pahami dari sebelumnya, yang saya belum kenal terus saya kenal. Ya. Itu aja. Yang saya merasa harus ada yang bisa meneruskan seorang Lot Rangga Iya. yang dalam wawasannya wawasan global, internasional, segala macam. Moga-moga ada yang meneruskan biar beliau bangga. Dan yang paling di hati saya sendiri, saya ketika pengajian mungkin dengan antum Iya. sebelah saya membayangin ada Lot Rangga ngomong ngajari anak milenial public speaking, power speaking segala macam. Bagaimana suasana itu Iya. ya? Kalau kita seandainya Seandainya itu terjadi. diberikan umur panjang, pasti program ini berjalan karena Ya kebaikan Allah. ya. Begitu senangnya publik kalau ada, kalau berisi seperti itu. Nah mudah-mudahan kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa la tudillana waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'du waghfir lana wa lahu. Allahumma hijabalahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa fida'ahu minan nar wa sitran lahu minan nar. Allahumma qabrahu rawdah min riyadil jannah. Allahumma qabrahu rawdah min riyadil jannah. Allahumma qabrahu rawdah min riyadil jannah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rad mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gus, kita sebenarnya mau curhat panjang mengenai kepada sosok almarhum yang kepribadian sangat baik, Betul. sosok yang begitu mulia di mata kita, yang memang hamba sufa, berkawan, nggak mandang pilih tua kecil, dirangkul oleh beliau. Beliau salah satu adalah juga masyarakat Indonesia ini merasa kehilangan beliau nih saat ini, berduka cita sedang dalam, bahkan semua postingan di media sosial alhamdulillah penuh dengan wajah beliau. Air mata ini mengalir terus mendoakan beliau. Terbaik adalah pesan beliau, ayo kita jalankan program beliau, ayo kita jalankan apa yang beliau wariskan kepada kita. Ayo kita jalan apa yang beliau sampaikan pesan terakhir ini kepada kita, terus menegakkan kebaikan-kebaikan. Betul. Dan membenci kemungkaran. Betul, tegasnya beliau itu loh. Beliau. Mudah-mudahan keluarganya Dan juga beliau sangat mencintai istrinya. Kalau sesuatu selalu dikolingan dengan istrinya. Ini teman saya dengan Queen dikenalkan. itu. Iya, dikenalkan selalu. Ya, inilah. Beliau waktu itu memang sedikit saya merasakan adalah keletihan, kecapean, dirasakan badannya begitu lemah, tapi beliau tidak memperlihatkan kelemahan beliau. Ini salah satu sosok daripada Lord Rangga yang kita Dan selalu rapi penampilan, dan saat ada tamu beliau pakai jas. Dan ini saya suka dengan beliau. Mudah-mudahan beliau memberikan motivasi pada kita, apa yang beliau ajarkan buat bangsa dan negara ini, bangsa ini bisa lebih baik. Karena ada kontribusi beliau kepada kita semua sebagai masyarakat maupun bangsa Indonesia yang sangat bermanfaat. Oleh karenanya doain kaum muslimin, kaum muslimat agar kepergian beliau menghadap sang ilahi diwafatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wafat dan husnul khatimah. Kita yang saat ini sebagai orang teman dekatnya katakanlah selalu senantiasa mendoakan kepergian beliau dan tidak henti-hentinya mendoakan beliau, terutama keluarganya diberikan kesabaran menerima ujian musibah ini, dan insya Allah semua ini atas adalah
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kontribusi yang beliau sepanjang jalan yang kita kenal dari mulai titik dari mulai sini ini yang kita kenal mendapat amalan terbaik buat beliau, wadah beliau untuk amal beliau yang terbaik. Mudah-mudahan Lord Rangga selalu senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala rukunya. Sahabat Muslim, sahabat Ustadz, sahabat Usfat, dimanapun Anda berada, ada kenangan yang terindah di saat kita bersama beliau waktu di studio Kelapa Gading, manajemen beliau. Nanti kita tampilkan kedekatan kita beliau sewaktu berada di sana. Begitu energiknya beliau, lihat nanti tayang-tayangan yang kita akan putar. Mudah-mudahan kenangan ini menjadi kenangan terindah, kenangan menjadi doa buat beliau dan kenangan yang paling berharga. Terjadi baru beberapa hari yang lalu. Iya, dan ini kenangan menjadi berharga buat kita semua. Nanti saksikan ya video-video yang memang nanti kita sampaikan kita tonton bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat Muslim, sahabat Usfat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Masya Allah tabarakallah kita dihadiri orang-orang punya nama yang cukup fenomenal di jagat dunia alam ini. Kita sapa saja beliau yang gagah perkasa, siapa sih? Yaitu Bang Firdaus, pengacara nggak pakai dukun ya? Ya, pengacara koboi yang mendampingi dukun itu yang benar. Iya. Beliau asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Yaitu kotanya para sultan. Iya. Kampungnya para raja. Para raja. Di samping ini presiden dunia ini. Yang punya nama Lord Rangga, pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru. Mudah-mudahan. Lord, gimana kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Berkat doa Ustadz ya dan juga teman-teman. Sehat selalu. Dan juga ada Gus Irfan. Masih. Kabar sehatnya? Alhamdulillah, khair wa afiyah. Insyaallah yang lain juga begitu, moga-moga. Nggak pakai kazari? Kazari. Wah, ini orang-orang kita berada di tengah suasana orang-orang hebat nih. Artinya gerak-gerik mereka ini selalu jadi sorotan publik. Lord, Oke. Ini gimana nih? Siap, Lord? Dunia ini udah panas banget nih. Dengan beraneka warna, kondisi dunia saat ini memprihatinkan katakanlah. Lord ini menganalisis kejadian kayak di dunia ini, terjadi gempa, kemudian banjir bandang ya, kemudian Bang Daus, ada yang namanya yang kita nggak inginkan. Jakarta ini konon katanya kan, saya melihat Lord ini adalah salah satu orang yang bisa membaca prediksi. Iya dong. Itu pribadi saya melihat itu. Bukan meramal ya, prediksi. Iya, prediksi kan boleh. Rasulullah pakai prediksi. Betul. Bagaimana Lordnya melihat dunia ini? Karena kau itu pemangku dunia. Sekarang gini, kaitan dengan Ustadz ya. Ya, siap. Ya, saya sampaikan salam dulu. Salam mulia jajaya, salam perdamaian dunia tiga wajib aman, dan salam cinta dan cuan. Itu adalah merupakan salam dunia yang saat ini Lord tidak pernah capek untuk menyampaikannya. Artinya bahwa itu merupakan tanda-tanda alam yang sebenarnya saatnya kita ikut serta dalam memperbaiki dunia. Makanya dunia ini harus ditata kembali. Maka membuat satu sistem Lord di mana disebut dunia tiga. Kita memasuki dunia tiga. Suka nggak suka, kita memasuki dunia tiga. Lah, berkaitan dengan soal percarut-marutnya bangsa-bangsa, sebenarnya persoalan ini juga jauh pada proses zaman ke zaman. Itu atau bencana ya. Itu hal sesuatu yang biasa dan menjadikan satu hal yang setiap kaum atau setiap zaman ada merasakan bahwa itu ada selalu. Karena antara ada kebaikan, ada kebatilan. Lah, pada proses adanya bencana tentu adalah merupakan karena perbuatan manusia itu sendiri.
Karena Allah SWT juga ataupun Tuhan yang Maha Berkuasa tidak pernah menyakiti manusia yang diciptakannya, apalagi menyakiti atas makhluk-makhluk yang lain. Karena itulah Rahman Rahimnya Allah yang Maha Berkuasa. Jadi perkaranya ada bencana, kemudian adanya krisis yang paling dekat kita hadapi saat ini, krisis ataupun dalam hal apa yang dimaksud resesi, itu juga bencana. Itu bencana dunia. Begitupun tadi yang dimaksud baru saja kita dan sekarang belum selesainya proses penyakit yang dimaksud dengan corona. Corona itu juga bencana juga. Jadi bencana itu adalah merupakan bagian kalau kita rasakan sesuatu yang tidak mengembirakan. Tapi lagu Rhoma Irama ada judul bencana, Lord. Ada. Coba Lord sekali, Lord. Yang gimana tuh? Dari nada C. Mengapa bencana selalu melanda ya azza wa jalla. Lah, itu lagunya. Kenapa bisa itu Iya. Jadi kalau kita ngomong apa aja sama Rhoma Irama itu sama Bang memang, Haji dijadiin lagu. Bang Haji ya, Rhoma Irama memang tuh fan beratnya Lord. Oh gitu. Lord ngefan dari SD ya. Lagu-lagu dan karya-karyanya luar biasa. Jadi Legend. ini kembali ke tatanan dunia berarti Ya, penataan. jadi penataan kembali, apalagi pada proses di dunia 3 yang dimaksud sistem perjanjian lama, ya, berarti yang sifatnya UN yang bertugas 75 tahun juga sudah habis masanya, sehingga harus dikembalikan dalam proses penataan kembali, dan itu hanya penataan kembali bisa diselesaikan atas kemelut, tempatnya hanya di pusat Atlantik daratan, yaitu di Bandung. Pusatnya di Bandung. Di Bandung untuk bisa menyelesaikan. Ya itu kodrat iradat Tuhan. Memberikan atas proses daratan Atlantik pertama. Karena Bandung sebelum tanah lain jadi, waktu zaman Big Bang, daratan Atlantik yang disebut daratan selatan, dari Bumiayu Brebes hingga Ciamis, Tasik, Garut, sampai naik ke Bandung, Bandung langsung ke Cianjur, Sukabumi, kemudian Banten, itu disebut daratan Atlantik. Di sana tercatat bahwa itu adalah tanah pertama yang telah jadi ketika saat pelitikan matahari meletik dengan apinya, ya, lah airnya mendingin, dingin, membeku, itu pegunungan yang tertinggi saat itu di 2022 kilo tingginya. Itu gunung, itulah sisanya artefaknya. Sekarang gunung dari Bumiayu sampai ujung Kulon, dalam artian ini Banten, itu tidak terputus. Gitu. Jadi itu menyebabkan proses ini. Jadi nggak usah nyari-nyari yang susah. Jadi kalau misalkan dulu di dalam cerita perjalanan para dewa dan sebagainya, juga dewa yang dimaksud tertinggi ada di sana. Gitu. Iya. Dulu Ini mohon maaf, Pak. Iya. Ini halu atau memang sudah memprediksi hal itu? iya, bukan memprediksi, ini adalah merupakan kejadian alam yang sebenarnya. Jadi kalau orang yang ngomong halu berarti tidak nyampe otaknya. Jadi mendingan diem. Sebenarnya Iya, berbicara iya, mereka. dengan Lord Rangga ini harus mempunyai RAM yang tinggi di otak Iya. kita. Karena beliau ini ciptaan bukan ciptaan Jepang, ciptaan Allah Ta'ala sempurna. Hampir sempurna. Jadi Sama IQ juga tinggi. IQ-nya tinggi banget. Kalau berbicara masalah sejarah, bahkan prasejarah pun bisa diceritakan oleh beliau. Ya. Dan Ribuan tahun prasejarah lalu. kita, kelemahan kita ada prasejarah ya. Iya. Kalau 900 tahun ke sana, Iya. itu disebut prasejarah. Orang kemudian prasejarah tidak mengenal dengan sejarah yang lain. Padahal 900 masa tahun. kita peradaban, ya cuman batas 900. Standar pemerintah kita membuat sejarah adalah 900 tahun ke sana, berarti 900 ke sini yang dipelajari. Yang 900 ke sana disebut prasejarah. Dan itulah yang di 900 juta atau 900? 900 tahun. Maka itulah ada sisi kelemahan dia. Kan sekarang udah tahun 2000. Bukan, artinya yang dipelajari Oh, belajar. oleh bangsa ini, ya, oleh saat ini yang berlaku, bahwa 900 tahun masih dianggap sejarah. Kalau ke sana, Dianggap ke sebelum prasejarah. itu kelemahan di kita. Padahal kesananya peradaban, lebih banyak sejarahnya. banyak sejarah dan peradaban yang telah lahir ada di Pulau Jawa kita sekarang. Pulau Jawa, pulaunya nyawa-nyawa.
Kenapa bisa jadi Pulau Jawa, Lord? Jawa tulisan nyawa dulu. Oh, Ejaan diubah menjadi Jawa. Jawa gitu ya. Nyawa. Nyawa. Masya Allah. Jadi nyawa pertama ya ada di Jawa lah. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau kita kaji dalam artian bentuk apakah ini punten ya. Ini kan kajian secara ilmiah. Tapi nggak tahu dalam bentuk proses kepada yang tertulis dalam Iya. kitab atau yang tertulis dalam apa ya. Masuk dalam Lot menganalisa bahwa manusia pertama pun ada di Pulau Jawa. Ush. Manusia pertama. Manusia pertama adalah Adam alaihissalam kan? Ya, ada lebih salah malah justru kalau kita kaji dalam artian 8.000 tahun. 8.000 tahun. 8.000 tahun loh. Sedangkan manusia-manusia kita, leluhur kita, Gunung Padang saja udah 35.000 tahun yang lalu. Oh, Gunung Padang tuh Gunung Purba Lord ya, yang di Cianjur. Iya, artinya bahwa proses ini perlu ada kajian. Perlu ada kajian yang lama. Kajian. Masuk Bahwa dalam- sebelum para nabi, ada manusia-manusia sebelumnya. Itu yang perlu dikaji. Mungkin dalam Tapi artian- masuk dalam ilmu epistemologi ya. Ya, katakan Epistemologi. masuk ke ilmu yang manapun silakan. Tetapi ini adalah kajian-kajian real yang bisa dilakukan. Karena tidak mungkin dong semua nabi turunnya di Arab. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau misalkan kehidupan manusia berangkat dari tanah pun, terbukti bahwa tanah Jawa adalah tanah pertama. Oh gitu Lord ya. Iya dong. Maka ada makhluk manusia dari tanah. Karena dulu pembuatannya bukan kayak yang dibayangkan. Misalkan punten ya, jeduk-jeduk jadilah bahasanya. Tapi ada proses Ada proses ya. berkaitan dengan proses makhluk terhadap terciptanya dengan jutaan tahun bumi, maka terjadilah makhluk. Berarti Nabi Adam alaihissalam itu 8.000 tahun ke belakang. 8.000 tahun belakang. Artinya bahwa proses ini juga perlu kita kaji bersama ya. Bahwa konteksnya kalau Lot menurut saya bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah pemimpin. Pemimpin saat itu manusia yang sudah modern. Berarti ada lagi manusia yang belum modern gitu. Ya ada, makanya ada istilah manusia purba. Lah baru saja ditemukan Iya, iya. di Brebes dengan usia 2.400.000 tahun. Wow. Kerangkanya manusia ya. Ada, Besarnya ada. Pokoknya besarnya ada. manusia 2 juta. Manusia 2.400.000 tahun yang lalu atas penemuan. Sudah ada manusia. Sudah ada manusia. Purba namanya. Itu Iya. terbukti ya. Terbukti dan ada artefaknya sampai hari ini. YouTube ada. Lagi dibuatkan itunya apa ini. Artinya Bumi Ayu itu tadi tempatnya di Tonjong Bumi Ayu. Brebes tadi adalah manusia-manusia yang kaitannya justru dari sebelum ada manusia. Ada di sana disebut Galuh Purba. Galuh Purba. Ya, kerajaannya Galuh Purba. Tapi kan bener nggak ceritanya Rod? Pada saat sekarang ini, kenapa pulau-pulau itu pecah ya? Hasil daripada pergeseran lempengan bumi kan gitu. Menjadi satu pulau-pulau yang atau benua-benua yang terpisah dari satu kesatuan kan gitu. Iya. Kan dulu kan Pulau Jawa juga kan luas loh sampai ke semenanjung Ya, Malaysia. artinya alam tadi yang dimaksud bahwa proses adanya bencana, adanya itu menyebabkan faktor pemisahan antar pulau bisa jadi. Gitu Dan itu merupakan proses alam, Kalau dulu kan satu kan, daratan itu satu. proses alam. Diproses kan Iya, jadi proses pecah-pecah. alam. Makanya Rusia sama kita sebenarnya sepupuan Rod ya. Ya, bukan sepupuan. Enggak ya? Ya kan kalau Rod enak loh, kalau nelpon presiden Rusia tuh enak banget. Bukan hanya sepupuan, tetapi kemerdekaan atas Rusia, USSR itu mandatnya dari Bandung, yaitu Asia Afrika. Oh gitu. Kalau nggak ada Asia Afrika, hasilnya yang dipimpin saat itu Bung Karno, ya nggak ada USSR itu. Berarti jalan Asia Afrika salah satu itu ya. Asia Afrika adalah penentuan putusan politik yang digunakan setelah Perang Dunia Kedua untuk menentukan atas kemerdekaan. Ada beberapa republik, waktu itu jumlahnya 52 republik, dan yang ada pada proses keberadaan di Rusia itu 15 republik. Lot, ini saya mau ini Lot. Dan itu hak kemerdekaannya dalam arti de jure dan de facto itu dari sini. Tanpa ada de jure, tanah yang digunakan yaitu tanah air kita dengan 17.000 ya pulau, tidak ada kemerdekaan semua ini atas negara-negara. Makanya jangan macam-macam lah negara-negara lain. Gitu. Jangan macam-macam. Pantesan Indonesia nggak ada yang berani nyerang Lot ya. Ya nggak ada orang, Nggak ada yang berani kakek neneknya lah bahasanya. Kakek neneknya orang dunia ya Dan orang Indonesia itu adalah diambil dari kata ini Soenda, ini Sunda kalau bahasa. Jadi U-nya Indonesia. ulama. U-nya ulama. U-nya pakai ulama. Ini Sunda, itulah Indonesia.
ini Sunda. Iya. Gus Irfan, Gus. dari Iya. kacamata ilmu hikmah nih, Oh, kacamata ilmu hikmah. antum menganalisa bagaimana ini kejadian di bangsa kok nggak ada berhentinya ya? Iya. Coach ya, Iya. Bang Firdaus ini gimana ini? Oke. Seorang ilmu hikmah harus bisa Oke. yu'til hikmata ma yasha. Betul. Wa may yu'til hikmata ma yasha faqad utiya khairan katsira. Dari situ gitu bisa berangkat. Masya Allah. Oke, saya akan mengelaborasi semua tadi ya bahwa hasanah nenek moyang kita, saya menyambung dari Lot tadi, bahwa kita wajib, kalau bisa ya wajib ya, kalau enggak ya silahkan mau wajib apa sunnah, kalau enggak merangkai jiwa sebagai jiwa penggembala. Bareng-bareng, tidak hanya pemimpin, kalau perlu semuanya aja. Dalam artian semua nabi itu penggembala. Semua orang bijak, bestari juga penggembala. Bahkan dari Sunan Bonang, muridnya Sunan Kalijaga, itu juga membuat sebuah edukasi berbau entertainment. Itu lir-ilir yang saya shortcut itu menjadi salah satu liriknya itu Lot ya, dan Bang Daus dan Uswat. Cah angon, peneen blimbing kuwi, lunyu peneen. Nah itu. Jadi Kangku batu. betul, dodot piro. Betul. Berarti terusin. Lir ilir, sumilir. Apa itu? Kami bahasa dodot piro. Iya, Dodot sumilir. piro, dodot piro. Kembangnya ini kan gitulah. Iya, jadi Ya, saya lupa itu. memahami itu bahwa seorang penggembala kita semua ini ya itu dianjurkan untuk, bukan dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memanjat pohon yang licin tadi, filosofinya terus ada semuanya. Walaupun licin, coba terus sebagaimana olahraga atau perlombaan panjat pinang tadi untuk mencapai sore yang suraio. Kenapa mesti sore? Karena Kanjeng Nabi Adam juga diciptakan waktu habis sholat asar kan gitu. Iya. Iya kan? Sore untuk suraio, untuk teriak kemerdekaan. Teriak untuk tatanan dunia baru kalau menurut bahasa Lot, kalau bahasa santri ya untuk tajdidul zaman. Untuk perubahan. Memperbarui siklus zaman. Kita tahu bahwa tahun 40-an ya, dulunya ada Liga Bangsa-Bangsa sebelum PBB, itu sampai yang Lot bilang tadi sampai 75 tahun ya Lot? 75 tahun batas 75 tahun. pemerintahan Itu sementara. Ini memang harus ada tajdidul zaman, yaitu perubahan atau pembaharuan dari Perjanjian zaman baru. Nah, karena kalau nggak begitu ya repot. Bahkan di dalam Hasanah Santri sendiri juga ada kaidah yang mengatakan al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, yaitu mempertahankan tradisi lama yang baik tapi juga mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah, kalau memang ada tatanan lama yang masih baik, ayo kita masih pegang. Tapi kalau ada yang kurang baik ya diperbaiki. Itu Atau intinya. diganti. Betul, atau diganti. Betul. Itu tentang makna filosofi penggembala tadi. Ini wajib kita miliki semuanya. Penggembala penting, karena kalau tidak ada penggembala ya hancur semuanya. Ya seperti bocah gundul-gundul pacul ya, kalau nggak di manajemen segala macam ya wakulnya gelempang. Umpama pemimpin juga begitu. Semua pemimpin wajib untuk memanajemeni rakyatnya, karena wakul itu di atas kepalanya nggak bisa memanage dengan baik, maka ya tumpah semua. Dan itulah fantadirusaah, tunggulah bencana kan begitu. Ini Lord, ini apakah perlu ada revolusi nih? Kalau revolusi berkaitan dengan revolusi fisik tidak ada. Ya. Justru Lot jauh-jauh tahun 2019 mendeklarasikan dalam bentuk proklamasinya berlakunya the word revolusi system di dunia tiga itu. Maka Lot melarang, karena Lot selaku pemimpin besar revolusi sistem dunianya, ya, mengumumkan dan hingga hari ini melarang atas penggunaan senjata apapun, apa senjata kecil, senjata besar, senjata menengah, maupun senjata nuklir. Itu Lot sekarang yang memerintahkan semuanya, mereka dari negara-negara atau pemerintahan ya seluruh yang ada di bumi. Jadi ada revolusi, tetapi dalam bentuk revolusi sistem.
Revolusi Sistem. Dan itu harus berlaku. Dan berlaku pada proses peradaan dari seluruh tatanan dunia tiga atau disebut tatanan baru. Revolusi sistem yang berlaku, jadi tidak ada perang dalam bentuk fisik berkaitan boleh melakukan tembak-tembakan, dor-doran, atau bom-boman, atau nuklir apalagi yang diledakkan. Jadi saatnya nanti ketika Lords menyelesaikan atas puncak proses peradaan kemelut dunia, yaitu saat ini Lords sedang mempersiapkan adanya konferensi dunia 3. Kapan itu? Segera dalam tahun 2023 sampai 2025, di mana Lords sudah tentukan bahwa itu tahun merupakan tahun daripada masa penyesuaian, masa transisi. Jadi kalau tidak dilakukan itu tidak akan selesai-selesai, tidak ada ujung selesai. Iya. Berarti harus ada alam barzah gitu. Kan masa transisi kan harus alam perbatasan. Barzah, Barzah. perbedaan. Iya, perbedaan. Ya mungkin istilah Arab ya bahasa itu ya. Kalau sistemnya dibangun dari founding father, Apa? dari para pendiri negeri, bapak-bapak founding father, itu sudah sesuai dengan nilai cita-cita leluhur kita, nilai-nilai bangsa kita. Nah, namanya Undang-Undang Dasar dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Include di dalamnya adalah Pancasila. Nah, bangsa ini saat ini menurut Lord, sejak perubahan adanya reformasi yang menyebabkan perubahan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen diubah menjadi Undang-Undang 45 itu menjadi amandemen di tahun 2002 mulai. Undang-Undang amandemen 2002 ya? Kemudian beberapa peramandemen menyebabkan bahwa sistem pemerintahan kita kurang stabil. Dan Lord katakan kurang tepat. Yang paling mendalam adalah bahwa pada pasal bab 1 dan pasal 1 bahwa kedaulatan rakyat dalam artian yang seharusnya diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tetapi dicantumkan di sanalah diwakili oleh undang-undang pelaksanaan, sehingga menghilangkan atas kedaulatan atas negeri ini, hilangnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara. Karena tidak ada lembaga tertinggi negara, maka disebutkan bahwa kedaulatan tersebut, para wakil kita di sana tidak memiliki hak penuh untuk melakukan sisi pengawasan terhadap lembaga tinggi-tinggi lainnya, termasuk presiden, maupun Mahkamah Agung, ataupun dengan proses peradaan DPR. Ini yang menyebabkan paling fatal. Ini masalah. Jadi siapapun presidennya, Siapa presiden? presidennya, bila proses keberadaan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen tidak dikembalikan kepada hitoh tadi, maka beratlah tugasnya. Makanya kasihan juga kepada Pak Jokowi, kepada presiden-presiden sebelumnya, dipaksakan pada proses keberadaan bahwa negeri ini tiada tuannya. Jadi NKRI hari ini tidak memiliki tuan. Yang seharusnya MPR RI adalah tuannya sebagai lembaga permusyawaratan rakyat Republik Indonesia, lembaga tertinggi yang bisa mewakili kekuatan atas kedaulatan rakyat penuh. Jadi inilah penyebabnya pada proses peradaannya. Maka itu Lord saat ini memimpin bagaimana sisi perubahan tersebut. Segera mereka sadar, khususnya MPR, DPRD, DPR, ya, kemudian DPD, dan juga para pemimpin partai politik, untuk segera mungkin mengembalikan pada proses fungsi Republik Indonesia, NKRI harus kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen dan dilaksanakan Pancasila dengan cara benar dan jujur. Kalau saat ini yang terjadi, sila-sila tersebut dilanggarnya, termasuk sila keempat. Dengan tidak ada posisi sekarang adalah itu. Makanya siapapun presiden yang akan datang, lo juga mensyaratkan pada proses itu. Coba kita sadar dengan duduk bareng untuk kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Sehingga Pancasila bisa dilaksanakan secara benar dan jujur. Nah, proses ini makanya Lord
menyampaikan siapapun presidennya, apakah itu Prabowo, apakah itu Anies, apakah itu siapapun nama-nama yang termaksudkan di dalam capres-cawapres, kelak nanti Lord mengusulkan ada 3 syarat yang wajib dia penuhi. Pertama adalah dia calon bukan koruptor dan juga tidak berbuat korupsi. Jadi tidak korupsi dan dia bukan koruptor. Makanya harus perintahkan tuh, minta kepada KPK juga memeriksa kepada calon-calon itu. Apakah capres apa cawapres? Itu teliti dulu semuanya. Harus bersih. Harus bersih dari korupsi. Yang kedua adalah bahwa proses keberadaan calon presiden yang akan datang adalah proses yang kedua adalah jujur dan berani. Digunakan atas keimanan sesuai dengan agamanya. Karena presiden yang akan datang 2024 bukan akan atas mengatasi atas Indonesia saja, tapi bagaimana membuat negara-negara di luar bagaimana tunduk dengan Indonesia. Karena untuk menyelesaikan terhadap proses dunia. Yang ketiga adalah dia presiden siapapun dan wakil presiden siapapun lo setuju bila mereka mampu membangun Indonesia maju dan mandiri, dia tanpa berhutang. Jadi bisa mampu membalas atas bayar utang negara dan jangan utang lagi. Kalau utang lagi kasihan ya rakyat. Karena utang dengan cara utang itulah kedaulatan kita terganggu terus terang. Dan saatnya dua presiden yang akan datang adalah presiden yang akan mampu pada proses mengelola, membantu menyelesaikan atas pembayaran atas utang negara tadi yang sudah disinggung, dan bisa mampu memajukan negara Indonesia maju mandiri tanpa berhutang. Ini skupnya. Saya kira itu sistem yang berada. Bahwa kalau itu dikembalikan pada Undang-Undang 45 yang moral dan konsekuen, dengan Pancasila dilaksanakan secara benar, maka itu akan menjadi satu ketetapan Indonesia akan lebih baik. Contoh sila keempat itu dilanggar. Dengan pemilihan langsung, itu adalah melanggar atas sila keempat. Jadi tidak ada musyawarah, tidak ada perwakilan di sana. Jadi proses ini kejadiannya. Cukup saya kira itu. Dan karena juga saya harus berangkat terbang ke Singapura. Harus ke Singapura malam ini. Iya, malam ini. Jadi oke, terima kasih. Ya, selamat. Pokoknya jangan diambil hati kalau ada kata-kata yang kasar. Ya. Semuanya adalah kita bertujuan baik untuk membangun negeri bersama. Siap. Lebih baik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala